Virusnya itu ada 3 macam, ada yang ditaruh di Israel, ada yang taruh di Amerika, ada yang taruh di Wuhan. Katanya Bill Gates sudah bisa memprediksi akan terjadi pandemik, dia sudah nyiapin vaksinnya. Teori konspirasi antara Amerika dengan China, itu boleh jadi benar. Apakah Anda sudah siap dengan new normal? Yang tidak siap, dia harus siap mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energik teman-teman dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Saat ini saya ingin menyampaikan suatu topik yang penting, sangat penting, bahkan tidak hanya sangat penting, ya, sangat genting. Ya, ini bukan melebih-lebihkan suasana, bukan, tetapi ini kenyataan. Karena yang saya mau bicarakan ini adalah sebuah persoalan yang ramai dibicarakan orang. Dia sangat populer, 2-3 bulan terakhir ini sangat populer di dunia. Bahkan di hampir semua sosial media platform, dia trending topik. Di kalangan netizen, jadi viral. Bukan hanya viral lokal, nasional, bahkan global. Jadi kalau gue umpamakan si topik ini menjadi sosok manusia, dan dia punya akun Instagram, jangan-jangan followernya melebihi Cristiano Ronaldo yang sekarang sudah 200 juta. Atau kalau si sosok ini menjadi wujud manusia, dia punya YouTube channel, jangan-jangan subscribernya sudah mengalami T-series yang sudah di atas 150 juta. COVID-19 ini dipikirin masalah, nggak dipikirin juga masalah. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, harus kita omongin, mau tidak mau. Terus terang, sejak kita menghadapi era COVID-19 ini, kehidupan kita ini seolah-olah terbagi menjadi 4 belahan. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 belahan. Belahan pertama adalah pra-COVID, yaitu suatu saat di mana COVID belum datang. Itu yang disebut dengan belahan normal, yang sudah biasa kita lakukan hari demi hari. Tiba-tiba COVID datang, berubah. Belahan yang normal tadi masuk kepada situasi COVID-19, berubah menjadi abnormal. Jadi kita harus menghadapi satu perubahan yang drastis dari keadaan yang normal, tiba-tiba berubah menjadi keadaan yang abnormal. Dan tidak sampai di situ. Ketika di beberapa negara COVID-19 sudah mulai melandai, pertumbuhannya sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai dianggap bebas, kita masuk pada belahan yang ketiga, yaitu post-COVID atau pasca COVID-19. Disebut dengan new normal. Termasuk kita, negara Indonesia, mana sudah dirilis oleh Kepala Negara Republik Indonesia bahwa kita sedang mempersiapkan masuk ke tahap new normal. Berarti itu sudah masuk belahan ketiga. Dan tidak selesai sampai di situ, teman-teman. Setelah itu masuk ke dalam yang disebut belahan keempat, yaitu normal again. Jadi normal, abnormal, new normal, normal again. Nah, sesungguhnya teman-teman, yang mesti diwaspadai oleh kita, yang cukup kritis adalah transisi dari new normal menuju ke normal again. Karena kalau dilihat dari prosesnya, new normal ini terjadi setelah abnormal. Dan abnormal ini muncul setelah datangnya COVID. Jadi kita sudah mengalami 2 kali hentakan dari normal menjadi abnormal, kemudian terjadi perubahan lagi dari abnormal menjadi new normal. Disusul kemudian dari new normal menjadi normal. Jadi 3 kali titik perubahan yang terjadi. Jangankan 3 titik perubahan, 1 titik perubahan saja. Kadang-kadang kita kalau nggak siap, selesai. Jadi kita nggak bisa lagi dengan mengandalkan kekuatan yang standar. Harus 3 times, 3 kali lebih besar powernya. Power apa yang saya maksud? Power yang saya maksud adalah power change, yaitu perubahan. Apakah Anda sudah siap dengan new normal? Yang tidak siap, dia harus siap mati. Itu kondisi. Jadi kita harus menyiapkan kekuatan 3 kali lipat untuk sampai selamat menuju ke normal lagi. Apa kekuatan itu? Bukan maksudnya kekuatan dana, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan yang saya maksud di situ adalah kekuatan yang disebut the power of change. Karena begitu masuk ke new normal, kita sudah membiarkan alam itu menyeleksi kita. Siapa yang kuat, dia tetap bertahan. Yang tidak kuat, ya dia akan hilang. Dia akan gone. Oleh karena itu, menghadapi new normal ini, kita mesti punya kesiapan untuk berubah. Di dalam bahasa Inggris, kata perubahan itu adalah change. Tahukah teman-teman, di balik kata change itu ada 2 kata tersembunyi sebenarnya. Justru 2 kata tersembunyi inilah yang menjadi kunci agar kita bisa sukses melewati sebuah perubahan. Dari abnormal menuju ke normal again. Coba teman-teman change, C-H-A-N-G-E. Kalau seandainya kata change ini, N-nya saya coret, kemudian saya ganti dengan huruf R, maka dia akan berubah menjadi kata yang baru. Apa itu? Charge. Charge itu adalah isi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah if you never charge, you never change. Kalau kamu tidak pernah mengisi, kamu tidak akan berubah. Ini handphone, secanggih apapun, kalau tidak di-charge, dia tidak ada gunanya. Begitupun kita, segenap potensi yang kita punya, kalau tidak di-charge,
kita nggak akan siap melakukan perubahan. Pertanyaannya, selama kita mengalami karantina, apakah kita sudah mencas diri kita sehingga saatnya new normal itu diberlakukan menuju ke normal again? Kita udah siap belum? Sudah punya cukup kekuatan belum? Ini persoalan. Jadi itu yang pertama, kata rahasia pertama. If you want to change, you have to charge. Jadi kalau kita mau berubah, kita mesti ngecas. Jadi buat teman-teman yang sebelum menuju kepada new normal yang sesungguhnya, menuju ke normal again, ini saatnya kesempatan kita untuk ngisi, mempercepat pengisian, memperbanyak pengisian, sehingga posisi tangki kita, ibaratnya posisi kapasitas kita maksimum, sehingga begitu dimasukkan kepada kondisi new normal, kita sudah siap. Itu yang pertama. Kata rahasia yang kedua adalah, kalau misalnya kata change itu G-nya saya coret, saya ganti huruf C, maka muncul kata yang kedua, yaitu chance. Apa artinya? Chance itu adalah opportunity, kesempatan. Jadi maksudnya adalah, you never get chance if you never change. Kita tidak akan pernah mendapat kesempatan terbaik kalau kita tidak berubah. Jadi sebenarnya the golden opportunity itu hanya diberikan kepada orang yang mau berubah. Yang tidak mau berubah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, change sesuatu kata yang tidak bisa ditawar untuk masuk kepada new normal. Oke teman-teman, saya sempat ngalamin 7 tahun ya, 2 tahun jadi taruna, 5 tahun jadi dosen di sekolah penerbangan Curug. Cukup banyak pelajaran-pelajaran penerbangan yang menginspirasi saya dalam bidang motivasi dan inspirasi. Ada hal-hal yang sangat menggugah kesadaran kita untuk bisa berubah melalui ilmu penerbangan. Salah satu di antara yang saya pelajari adalah bahwa sebuah pesawat terbang sebelum menuju kepada landing atau happy landing, pilot dalam mengemudikan pesawat untuk bisa sampai kepada happy landing, dia akan melewati banyak proses. Ada 4 proses: pre-flight, in-flight, post-flight, kemudian parking. Pre-flight itu saat sebelum terbang. Para teknisi, engineer yang ada di darat, ground engineer itu sudah bisa memastikan apakah pesawat ini memiliki kelaikan untuk terbang. Dia dalam kondisi airworthy condition. Kalau ya, di ACC, maka pilot bisa langsung naik ke kokpit dan mulai menyiapkan untuk take off. Dicek dari ujung hidung pesawat sampai ke ekor pesawat. Wing kiri, wing kanan, semua diperiksa. Sampai ke komponen yang terkecil. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu prosedur. Baru kemudian masuk yang namanya take off. Pada saat prosedur take off, harus maksimal bahan bakarnya, harus maksimum kecepatannya, maksimum speed, dan maksimum RPM, maksimum power, maksimum fuel consumption. Konsumsi bahan bakar menjadi lebih besar, kecepatannya juga makin tinggi, powernya pun semakin besar untuk bisa berhasil take off. Nah itu kalau di dalam kualitas hidup seorang manusia itu dianggap dalam tahap yang pertama, yaitu climbing, masa sedang menanjak, mulai merintis. Kalau bisnis itu merintis usaha, kalau karir mulai merintis karir, dari mulai pegawai biasa, kemudian supervisor, manager, general manager, direktur, sampai ke presiden direktur. Setelah climbing, ketika sudah masuk kepada ketinggian di atas 20.000 kaki, pesawat akan mengalami situasi yang disebut dengan straight and level flight. Jadi terbang lurus dan mendatar. Itu yang disebut dengan istilah cruising. Pada saat cruising, kita boleh menggunakan WC, kita boleh menikmati santapan, makanan yang disediakan oleh cabin crew kepada kita. Itu yang kedua, cruising. Masa-masa comfort, masa-masa menyenangkan. Tapi tidak pernah ada jaminan di dalam setiap penerbangan apapun, pesawat secanggih apapun, pilot sehebat apapun, tidak pernah ada jaminan bahwa mereka itu terbang dalam kondisi cuaca selalu baik. Tidak pernah ada jaminan. Berarti ada kemungkinan pesawat ini mengalami situasi buruk, yaitu pada saat badai, kemudian situasi gelap, blank. Itu yang disebut masa storming, masa goncangan. Nah saat itulah hati-hati kalau tidak bisa dikemudikan dengan ekstra, maka yang terjadi adalah mengalami stall, ya, akan kehilangan daya angkat pesawat itu dan akan mengalami kecelakaan. Nah itu disebut dengan crash. Selalu ada dalam hidup itu, sama, bukan hanya pesawat, selalu ada dalam hidup kita yang namanya masa-masa crash. Nah saya menyebutnya masa crash itulah masa COVID-19. Ini masa crash. Kalau misalnya dihubungkan dengan pekerjaan kita, dihubungkan dengan kehidupan kita, di saat-saat crash itu, apa yang bisa kita lakukan saat itu? Saya hanya punya 2 saran di saat-saat crash itu. Di saat-saat COVID-19 ini, apa yang kita lakukan? 2 saran dari saya. Pertama adalah learning, kesempatan untuk melakukan pembelajaran yang tidak pernah sempat kita lakukan di saat kesibukan rutinitas bekerja dan rutinitas bisnis. Justru di saat COVID-19, kita bisa punya banyak waktu untuk learning, and learning. Yang kedua adalah kontemplatif. Saatnya kita berkontemplasi kepada Tuhan, mulai menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Karena di dalam kesibukan kita tidak pernah punya waktu untuk berbicara tentang diri kita. Kita lebih banyak bicara tentang pekerjaan kita,
kita bicara tentang konsumen kita bicara tentang kehidupan sosial kita jarang berbicara tentang diri kita sendiri. Maka disitulah kesempatan kontemplasi. Nah, pertanyaannya, untuk bisa siap masuk ke dalam landing setelah melewati crash ini, kuncinya di dua tadi. Sudah cukupkah belajar kita? Sudah cukupkah kontemplasi kita? Kalau iya jawabannya, maka begitu masuk ke landing kita sudah siap. Nah, selama era COVID-19 ini yang membuat kita karantina, semua serba dari rumah, kita sudah cukup belajarkah? Sudah cukup kontemplasi kah? Kalau iya jawabannya, kita sudah siap untuk menghadapi new normal. Learning and contemplating satu hal yang penting. Oke, teman-teman. Setelah itu landing, dan setelah landing baru masuk ke dalam yang namanya masuk parkir. Landing itu berarti sudah mulai masuk ke persiapan dari new normal menuju ke normal again. Jadi kembali teman-teman, kalau selama kita dalam proses new normal ini tidak belajar dan melakukan kontemplasi, dalam bahasa sehari-hari kita tidak menaikkan value kita tidak menaikkan kualitas kita tidak meningkatkan kapasitas kita, maka begitu masuk ke normal again kita akan tersisih. Inilah kesempatan buat kita semua, buat Anda semua, di saat orang mungkin tidak pernah mempedulikan soal learning and contemplating, kita melakukan sebagai satu bentuk cadangan energi buat kita menghadapi situasi new normal kemudian ke normal again. Kita sudah siap. Dan hebatnya teman-teman, kalau di saat new normal ini kita sudah cukup menaikkan value, kemudian kita sudah meningkatkan kapasitas kita sudah meningkatkan kualitas kita, bertemu dengan yang namanya momentum, ini luar biasa. Karena gini, begitu new normal, itu seolah-olah hidup kita tuh di reset lagi ke angka 0. Semua mulai dari angka 0. Ya bukan hanya versinya SPBU Pertamina mulai dari angka 0. Sama, kehidupan dimulai angka 0. Begitu new normal, kehidupan dimulai dari angka 0 lagi. Di reset semua. Nah, saat di reset itulah yang akan berbicara, yang akan membuktikan bahwa kita survive tidak, itu adalah dua hal tadi. Learning dan contemplating tadi. Learning itu dalam rangka menaikkan value. Nah, luar biasanya ketika saat transisi new normal menuju kepada normal again itu, ada yang namanya sebuah momentum. Wah, ini kalau yang namanya value sudah dinaikkan ketemu dengan momentum, maka yang terjadi adalah Big Bang. Dia akan menjadi satu ledakan yang luar biasa. Ledakan rezeki, ledakan keberkahan, ledakan keberlimpahan. Ini tidak pernah terjadi dalam setiap saat. Ini terjadi sangat jarang. Ini kesempatan mahal buat kita. Yuk kita manfaatkan Big Bang bisnis kita, Big Bang karir kita, Big Bang kehidupan kita. Kalau ketemu antara momentum dengan value tadi. Satu contoh yang menarik. Dia membangun konsep ini Januari 2013. Waktu dia mengajukan konsep ini, banyak orang menolak. Bahkan tidak ada satupun orang yang mau membiayai proyek dia. Untuk bisa menjalankan proyek ini, dia terpaksa harus keluar dari perusahaan yang sangat bergengsi dengan posisi yang waktu itu menjadi salah satu wakil Vice President Director. Sebuah posisi yang sangat strategis dan income-nya sangat besar. Dia tinggalkan untuk menjalankan konsep yang menjadi impian dia. Bahkan dengan istrinya pun dia bersitegang. Istrinya tidak setuju dia itu keluar dari perusahaan yang bonafit sebelumnya. Tapi dia menenangkan istrinya, mengatakan pada istrinya, tenang, nanti ada saat ketika momentum sudah tiba, saya yakin apa yang saya kerjakan ini akan mengalami satu Big Bang, mengalami satu ledakan. Ketika pandemi datang, bisnis dia bersemi, di mana semua harus mulai dari rumah, working from home, school from home, semua serba online, social distance, jaga jarak dan segala macam. Selama dalam proses 7 tahun ya, 2013 sampai 2020 kan berarti kan 7 tahun. Selama 7 tahun dia menaikkan value, dia meningkatkan kapasitas, memperbaiki layanan dan segala macam, menyiapkan infrastruktur. Begitu momentumnya datang, dia sudah siapkan itu, ketemu momentum dengan value dan kapasitas tadi, boom. Anda tahu dalam waktu 3 bulan, valuasi bisnisnya mencapai nilai 66 triliun yang mengantarkan dia menjadi orang nomor urut 192 terkaya di dunia. Namanya Eric Yuan. Siapa Eric Yuan? Yang membuat konsep tentang Zoom, yang hari ini sedang populer dipakai di berbagai kesempatan. Apakah tidak ada yang sejenis Zoom? Ada, yang lain seperti yang lain juga ada. Tapi kenapa tidak sepopuler Zoom? Saya mencoba menganalisa dari sekian banyak alasan-alasan kenapa Zoom itu diminati oleh masyarakat, oleh publik, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Satu, simplicity. Dia sesuatu yang simple, sederhana. Kesederhanaan itu bukan berarti nilainya jelek ya, maksudnya nilainya rendah, bukan. Tapi dia bisa merubah yang rumit menjadi mudah. Jadi semakin mudah satu sistem, maka membuat orang lebih nyaman dalam melakukan akses. Nah, kalau sistemnya susah, orang susah mengakses, ya orang juga malas menggunakan. Ya menurut saya tidak bisa sebutkan jenis-jenis program yang lain, tetapi paling tidak kalau dibandingkan, boleh jadi mungkin Zoom kualitas masih kalah dibandingkan yang lain-lain karena mereka sudah menjadi pemain yang lebih senior. Tapi kenapa Zoom itu lebih menonjol? Karena dia menampilkan pada sisi kemudahan, cara menggunakannya mudah, cara pakainya mudah, dan cukup nyaman, friendly lah buat kita yang mau menggunakannya, buat para user. Nah, sebenarnya Eric Yuan ini satu contoh bagaimana dia sudah siap menghadapi momentum. Dia siap menangkap momentum. Kenapa? Karena pada saat di 7 tahun itu yang dilakukan adalah menaikkan value, meningkatkan kapasitas.
Lah kalau kita selama ini tidak menaikkan kapasitas, tidak naikkan value, pada saat momentum datang ya lewat begitu aja momentum. Kita nggak bisa menangkap momentum. Tidak ada nilainya apapun, tidak ada satu efek apapun momentum itu buat kita, karena kita tidak siap untuk menangkapnya. Oleh karena itu sebenarnya teman-teman, ketika orang ramai membicarakan soal konspirasi, apalah yang namanya konspirasi, bahwa virusnya itu ada 3 macam, ada yang ditaruh di Israel, ada yang taruh di Amerika, ada yang taruh di Wuhan. Teori konspirasi Bill Gates, katanya Bill Gates sudah bisa memprediksi akan terjadi pandemi, dia sudah nyiapin vaksinnya. Teori konspirasi antara Amerika dengan China, mohon maaf, boleh jadi itu benar. Tapi kalau itu benar, apa Anda punya cukup kekuatan untuk bisa mengatasi itu? Kita bukan pada level di situ. Itu boleh jadi benar. Tapi daripada kita membicarakan dan memperdebatkan soal ini konspirasi atau bukan, harusnya fokus kita itu kepada kesiapan tadi, menaikkan value tadi, menaikkan kualitas kita, menaikkan kapasitas kita. Begitu momentum datang, kita sudah siap. Itu yang sangat disayangkan kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti dengan new normal. Pertanyaan kembali kepada diri kita, sudah cukupkah proses learning, proses belajar, dan proses kontemplasi yang Anda lakukan selama masa COVID-19 itu, atau belum? Anda yang bisa menjawab. Kalau sudah siap, kapasitas sudah dibesarkan, value sudah dinaikkan, kita keluar dari rumah, kita menghadapi ke publik lagi, dengan tetap memperhatikan prosedur-prosedur social distance dan segala macam, masker dan segala macam, itu adalah prosedur yang ada di new normal. Yang terjadi adalah big bang di dalam bisnis Anda, big bang di dalam karir Anda. Nah itu yang menjadi perhatian kita, harus menjadi perhatian kita. Oke, jadi teman-teman, itu sebenarnya sih yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, supaya menjadi perhatian lah, kita bisa melewati setiap babak tadi dengan sukses. Dari normal menuju abnormal, dari abnormal menuju ke new normal, sampai ke normal again. Perjalanan masih panjang, maka selalu tetap menganggap diri kita adalah MBA, masih belum apa-apa. Kalau kita terus belajar, keep learning all the time, ya naikkan kualitas, kontemplasi, itu akan membuat kita jadi lebih siap menangkap momentum tadi. Get the momentum. Oke teman-teman, selamat belajar, selamat berkontemplasi, tingkatkan value kita, tingkatkan kapasitas kita, jeli melihat ada peluang, di mana ada momentum, ambil itu momentum. Jangan-jangan momentum itu akan mengantarkan Anda pada satu keberlimpahan. Itu yang saya selalu sebut di dalam algoritma kaya. Kaya itu tidak ada hubungan dengan rich, kaya itu tidak ada hubungan dengan wealth, tidak ada hubungan dengan prosperity, tapi kaya itu adalah abundance, mental keberlimpahan. Baik teman-teman, semoga nanti pada saat penerapan new normal kita sudah menyiapkan diri semua, kita sudah menaikkan value kita semua, meningkatkan kapasitas kita, sudah memaksimalkan proses belajar dan memaksimalkan proses kontemplasi. Sukses itu penting, menjadi bahagia jauh lebih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.